Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuka Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1 C020074. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang revenue atau pendapatan. Revenue sendiri memiliki 3 pengertian. Yang pertama, menurut FASB. Menurut FASB, pendapatan adalah arus kas masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung di entitas besar atau pusat selama periode operasi. Yang kedua, menurut Patton dan Littleton. Menurut Patton dan Littleton, pendapatan adalah produk dari perusahaan yang memperhitungkan jumlah aset baru yang diterima dari pelanggan menganut aliran fisik, sedangkan aliran dana dari pelanggan yang diwakili menganut aliran moneter. Yang ketiga, menurut PSAK 23. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berikutnya adalah karakteristik pendapatan. Yang pertama, kenaikan aset. Yang kedua, penurun kewajiban. Yang ketiga, operasi perusahaan. Dan yang keempat, beragam nama. Pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pendapatan sebagai produk perusahaan tidak mengisyaratkan berapa jumlahnya dan kapan harus dicatat, tetapi lebih mengisyaratkan bahwa pendapatan memang ada atau terwujud, to exist. Untuk menjabarkan kualitas informasi menjadi kriteria pengakuan pendapatan, perlu dipahami 2 konsep penting, yaitu yang pertama, pembentukan pendapatan atau earning of revenue, dan yang kedua, realisasi pendapatan atau realization of revenue. Saat pengakuan pendapatan. Yang pertama, pada saat kontrak penjualan. Dapat terjadi ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Pendapatan sudah terrealisasi, tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang terpenuhi dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dilakukan. Yang pertama disebut metode persentase penyelesaian, sedangkan yang terakhir disebut metode kontrak selesai. Yang ketiga, pada saat produksi selesai. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar saat produksi selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif, termasuk pertanian. Bahan dasar hasil produksi biasanya memiliki harga yang sudah pasti. Yang keempat, pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum, karena pada saat penjualan, kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi. Kriteria terrealisasi telah terpenuhi karena telah ada kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif. Yang kelima dan terakhir, pada saat kas terkumpul. Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan atau dilaksanakan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang. Saat pengakuan penjualan jasa. Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang.
Masalah teoritis yang dihadapi lebih banyak menyangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan. Prosedur pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi, perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Pengukuran pendapatan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan timbul dari 3 peristiwa ekonomi. Yang pertama, penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila 1. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi dan akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal. Yang kedua, penjualan jasa. Pendapatan dan penjualan harus diakui apabila 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dari tanggal neraca dapat diukur secara andal. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk penyelesaian transaksi tersebut. 3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan dari bunga, royalti, dividen harus diakui atas dasar yang pertama, bunga harus diakui dengan menggunakan metode bunga efektif. Yang kedua, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga, dividen diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Dengan kata lain, sebelum penjualan terjadi, pendapatan sudah dianggap terbentuk seiring dengan berjalannya operasi perusahaan. Realisasi pendapatan. Dalam konsep ini, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Berdasarkan konsep pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak, sehingga sebelum transaksi atas kontrak itu terjadi, pendapatan belum terjadi atau terbentuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu revenue atau pendapatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.